Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Koreksi kalau begitu, hanya aku dan Binar yang kamu sebut cantik. Arfa tidak lagi menjawab. Laki-laki itu mengalihkan pandangannya. Baru hari pertama sebagai suami istri dan mereka sudah berdebat terkait suatu hal yang sangat tidak bermutu bagi Arfa. Rasa-rasanya ini adalah kali pertama mereka berdebat. Selama ini mereka selalu bersikap kompromi satu sama lain. Terbukti jika tidak banyak halangan untuk menentukan apa-apa saja dalam rancangan pesta pernikahan mereka. Atau mereka memang hanya mengikuti saja alur yang dibuatkan karena tidak mau repot-repot. Disa melihat Arfa yang membuang pandangannya ke arah lain. Suasana menjadi canggung setelah itu. Disa jadi merasa sedikit menyesal sudah merusak suasana. Sudah jelas suasana hati Arfa berubah selepas percakapan mereka sebelumnya. Laki-laki itu saja berbicara dengan kaku lagi padanya. Pasti diingatkan pada mantan kekasih yang harus diputuskan bukan karena pilihan sendiri, bukan sesuatu yang menyenangkan. Jadi, Disa mencoba mengalihkan pada topik lain yang seharusnya mereka bahas. Kita akan tinggal di mana setelah ini? Keduanya memang belum memutuskan untuk tinggal di mana setelah menikah. Lebih tepatnya mereka belum mendiskusikannya. Beberapa hari yang lalu Kamala sempat menyampaikan jika Disa belum memiliki hunian setelah menikah, papinya akan memberikannya satu rumah kepadanya. Jangan ditanya. Papinya itu punya banyak properti. Sudah jelas jika pria itu menyiapkan hunian lain begitu Disa menikah. Disa tidak masalah jika mereka harus tinggal di apartemennya. Apartemennya juga bukan apartemen sembarangan. Apartemennya sudah masuk dalam kelas penthouse. Jika Arfa mengatakan bahwa mereka akan tinggal di rumah orang tua laki-laki itu, maka Disa akan memaksa Arfa agar mereka tinggal di apartemennya saja. Aku punya rumah. Rumahku sendiri. Kita bisa tinggal di sana jika kamu bersedia. Tapi jika kamu kurang nyaman, aku bisa mengikutimu untuk tinggal di mana saja yang kamu inginkan. Bagus kalau begitu. Daripada direcoki Mama Kamala untuk menerima satu rumah pemberian papinya, lebih baik Disa ikut saja dengan apa yang disiapkan Arfa. Toh intinya mereka akan tinggal di rumah mereka sendiri, tidak menumpang di rumah orang tua. Disa tidak membayangkan jika harus tinggal dengan mertua. Ibu Arfa memang tidak terlihat seperti perempuan judes menyerupai tante-tantenya, tapi yang namanya mertua. Pasti ada cerewet-cerewetnya kan kepada menantu. Kita tinggal di sana saja. Arfa mengangguk. Soal rumah yang akan mereka tempati sudah disepakati. Arfa tinggal menghubungi asisten rumah tangga yang dipekerjakan di rumahnya untuk membersihkan rumah dan menyiapkan kamar mereka. Lexus LX yang dikemudikan oleh Arfa memasuki komplek perumahan. Disa mengenali komplek perumahan ini. Amarnath Residence. Setahu Disa, harga rumah di sini tidak murah. Amarnath jelas membuat kompleks perumahan ini untuk para kaum elit. Fasilitas yang diberikan juga sepadan dengan harga yang dipatok. Mereka tiba di depan rumah dengan gaya minimalis berlantai 2. Jika dibandingkan dengan rumah keluarganya, rumah ini kemungkinan hanya berkisar tidak sampai separuhnya luas rumah milik papinya. Tapi rumah itu jelas terlihat sangat nyaman. Apalagi dengan taman kecil yang ada di halaman depan. Tepatnya di sebelah carport. Rumput gajahnya dipangkas dengan rapi. Ada pula kolam ikan dengan air mancur yang bergemericik. Tampaknya rumah ini begitu terawat. Arfa turun terlebih dahulu dan langsung menuju bagasi mobil untuk mengeluarkan koper mereka. Di belakang juga ada mobil box yang mengangkut beberapa barang Disa dari apartemen. Setelah menginap sehari di rumah orang tua Disa, keduanya ke apartemen sang perempuan untuk mengemas barang-barang Disa dan menyewa jasa pindahan. Meski tidak memindahkan perabotan di apartemen, baju, tas, dan sepatu Disa cukup banyak yang harus diangkut.
Mereka sempat menginap di apartemen Disa, mengingatkan mereka lagi pada malam ciuman itu. Berakhir keduanya tidur dengan rasa canggung. Disa kadang masih merasa geli karena sekarang ia sudah tidak lagi tidur sendiri. Ada orang lain yang berbagi ranjang dengannya. Seorang pria yang dipilihkan oleh papinya untuk menjadi suaminya. Saat Disa sendiri tidak mengenai apa itu pernikahan. Ini Biliah, yang bantu bersih-bersih dan masak di sini. Ujar Arfa pada Disa untuk mengenalkan asisten rumah tangga yang selama ini bekerja untuknya mengurus rumah. Biliah tidak akan tinggal di sini, tapi akan datang setiap harinya. Datang sewaktu pagi dan pulang sore harinya. Selamat datang, Mas Mbak. Disa memberikan senyum pada perempuan yang ia taksir seumuran dengan mamanya. Ayo kutunjukkan kamar kita. Kamar kita. Darah Disa langsung berdesir. Sejak kemarin mereka menyebut ruangan tempat mereka tidur sebagai kamar Disa karena memang kamar itu adalah kamar Disa. Kamar Disa semasa masih lajang. Lalu sekarang ada sebuah ruangan yang dilabeli dengan kamar kita, kamarnya dan Arfa. Apakah itu artinya rumah ini juga rumah mereka berdua? Arfa seolah-olah membuat pernikahan ini seperti pernikahan pada umumnya, yang dijalani oleh kedua orang yang saling jatuh cinta. Rumah ini memiliki total 4 kamar tidur. 1 kamar tidur utama, 2 kamar tamu, dan 1 kamar tidur yang untuk art di sebelah ruang binatu. Jika kamu ingin mendekor ulang kamar ini, jangan sungkan. Kamu bisa merombaknya sesuai dengan yang kamu mau. Mata Disa mengedar ke seluruh penjuru ruangan. Kamar ini memang terlihat begitu maskulin dengan barang-barang Arfa. Sprei kasurnya saja berwarna biru dongker. Tapi nanti begitu barang-barang Disa masuk, ia yakin kamar ini tidak hanya bernuansa maskulin lagi. Jadi ia rasa tidak ada yang perlu dirombak. Disa digiring untuk memasuki sudut lain. Lebih tepatnya ruang ganti walk-in closet yang terhubung dengan kamar mandi. Walk-in closet ini bahkan lebih luas daripada miliknya di apartemen. Sepertinya hampir sama dengan kamarnya yang ada di rumah orang tuanya. Kamu bisa memakai sisi yang ini. Yang sisi ini punyaku, tunjuk Arfa ke beberapa bagian. Ada banyak lemari yang masih kosong. Di atas lemari yang diperuntukkan untuk baju-baju, di atasnya ada lemari kaca untuk menyimpan tas. Di sisi lain lagi ada sebuah lemari khusus untuk menyimpan alas kaki seperti sepatu dan sandal. Disa bisa melihat lemari itu sudah terisi sebagian dengan sepatu dan sandal Arfa. Jika diperhatikan, sisi yang ditempati pakaian Arfa tidak sebesar sisi kosong yang akan menjadi milik Disa. Hampir 3/4 lemari-lemari di sana masih kosong. Dan Arfa baru saja menunjuk jika sisi-sisi itu adalah milik Disa semuanya. Wow, pria ini tahu sekali jika barang-barang Disa sangat banyak. Khususnya tas. Disa adalah salah satu perempuan penggila tas. Ketimbang sepatu, Disa lebih suka bersolek tas. Jadi dapat dipastikan lemari-lemari kaca itu akan terisi semuanya dengan koleksi yang Disa miliki. Kamu mau makan apa untuk malam-malam? Aku akan bilang pada Biliah untuk memasak sesuatu. Aku bisa makan apapun. Arfa mengernyitkan alisnya, membuat Disa memicingkan mata dengan reaksi pria itu. Memangnya Disa harus menyebutkan spesifiknya mau makan apa? Saat ini Disa memang tidak menginginkan sesuatu yang terkhusus. Ia bisa makan apapun selama itu bisa dimakan. Yakin? Memangnya kenapa? Tidak apa-apa. Biasanya perempuan punya pantangan sendiri. Makanan yang bisa membuat berat badan mereka naik. Hal-hal seperti itu. Arfa tidak hanya asal bicara. Ia lihat sendiri bagaimana adiknya pilih-pilih makanan yang berkalori rendah agar tidak menambah lemak di tubuh katanya. Adiknya itu terkadang bisa terobsesi sekali untuk diet yang membuat Arfa kadang-kadang jengkel setengah mati. Memangnya adiknya itu mau sekurus apa lagi? Tinggal olahraga saja, jawab Disa dengan mengedikkan bahu. Ia memang bukan penggila kesehatan. Ia bukan yang rutin sekali melakukan latihan,
tapi Disa selalu memastikan ia mendapatkan olahraga dalam seminggu. Disa memang terkadang menjalani diet. Hal-hal seperti itu dilakukan beberapa kali jika merasa hal itu perlu. Tentu saja ia melakukan diet. Disa sama seperti perempuan lainnya yang mendambakan tubuh langsing dan ideal. Sejauh ini tubuhnya masih mungil, kecil, dan ramping. Mungkin memang perawakannya sudah seperti itu. Oh ya, di bawah ada ruang gym. Kamu bisa memindahkan alat-alatmu ke sana. Meski bukan penggemar berat olahraga, Disa punya beberapa peralatan. Ia gemar melakukan yoga. Terima kasih. Disa menggulir-gulir layar ponselnya untuk mengecek surel, barangkali ada pekerjaan yang bisa dikerjakan. Ia memang diliburkan selama seminggu sebagai libur pernikahannya. Sedangkan Arfa, Disa tidak tahu berapa lama libur laki-laki itu, yang jelas sampai hari ketiga setelah hari pernikahan mereka, Arfa belum berangkat ke kantor. Biliah sudah pulang ke rumahnya setelah memasak makan malam untuk pasangan pengantin baru itu. Disa sekarang sedang mencoba tempat tidur barunya yang tidak kalah nyamannya dengan miliknya di apartemen. Perempuan itu berguling-guling sembari membalas pesan Gea yang mengatakan jika sahabatnya itu sudah merindukan keberadaan Disa di kantor. Ia melirik jam yang di dinding depan ranjang. Tepatnya di sebelah televisi yang menggantung di dinding. Sudah pukul 9 malam. Tidak ada tanda-tanda Arfa masuk ke kamar. Kemana pula laki-laki itu? Disa merasa haus. Perempuan itu mengeluarkan tubuhnya dari selimut lalu memakai sandal rumahnya. Ia berniat untuk mengambil air minum untuk diletakkan di nakas, agar saat di malam hari ia merasa haus, Disa tidak perlu turun ke dapur lagi. Saat mencapai dapur, ia baru melihat presensi Arfa. Laki-laki itu terlihat sedang menggunakan mesin kopi. Disa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat hal itu. Ini sudah memasuki jam malam dan laki-laki itu justru membuat kopi. Ada apa? Mau ambil minum? Kamu mau kopi? Gilanya adalah Disa tadi mengomentari Arfa yang malam-malam membuat kopi, tapi perempuan itu malah mengangguk setuju dengan tawaran pria itu. Jadi Arfa mengambil mug baru untuk membuat kopi untuk Disa. Disa mengambil duduk di kursi tinggi. Memperhatikan Arfa yang masih menunggu kopinya siap. Ada tablet menyala di meja pantry. Terlihat seperti pitch deck. Mata Disa membola membaca beberapa kalimat yang bisa ia baca dari layar tablet itu. Dengan cepat Disa mengangkat kepalanya dan memandang Arfa yang berjalan ke arahnya dengan dua mug di kedua tangannya. Kamu pemilik Fresh VG. Arfa meletakkan mugnya, kemudian melihat Disa yang berapa kali melirik ke arah tabnya yang memang sedang menampilkan pitch deck dari perusahaan startup yang dikembangkannya selama beberapa tahun ini. Begitulah. Disa melongo. Fresh VG adalah perusahaan startup yang belakangan ini menjadi sorotan. Bisnis itu bergerak pada bidang e-grocery yang memungkinkan pelanggannya untuk membeli berbagai macam sayur segar dan buah-buahan. Baru-baru ini Disa dengar, tidak hanya sayur, Fresh VG memperluas bisnisnya, tidak hanya menyediakan sayur tapi juga ikan dan daging segar. Mereka punya jaringan petani sendiri yang menyediakan sayur segar. Fresh VG memang bergerak di bidang e-grocery untuk kalangan masyarakat. Tapi yang lebih utama dan sangat menghasilkan laba terbanyak dari bisnis itu yaitu Fresh VG sebagai penyuplai restoran-restoran besar. Tidak hanya restoran, rumah sakit yang membutuhkan sayur dan ikan segar menjadi pengguna layanan Fresh VG. Perusahaan itu memang sedang berkembang sekali. Sejauh ini sudah terdistribusi di wilayah Jawa dan mulai melebarkan sayap ke daerah lain. Fresh VG meraup banyak keuntungan akhir-akhir ini. Begitulah yang dibaca Disa di portal berita bagian bisnis. Siapa yang menyangka jika laki-laki yang menjadi suaminya inilah si Oner. Kenapa namamu tidak pernah disebutkan? CEO-nya bernama Farhan Dar. Oh tunggu. Disa jadi merasa familiar dengan nama Farhan Darmawan. Matanya kembali membola saat mengingat sesuatu. Pantas saja saat mendengar nama Aspri Arfa, Disa merasa pernah membaca nama itu di suatu tempat.
Farhan adalah wajah depan Fresh VG. Dan aku bekerja di balik layar. Mengapa begitu? Disa tidak mengerti mengapa Arfa tidak mempublikasikan dirinya sebagai pemilik perusahaan itu. Fresh VG sedang meraup banyak keuntungan sekarang, bahkan mulai mencoba mengimpor buah-buahan lokal ke negara tetangga. Sederhana, karena orang tuaku sendiri tidak tahu jika aku memiliki Fresh VG. Setidaknya untuk saat ini. Nah, itu terdengar lebih gila lagi. Bagaimana mungkin Arsa Wiyasa tidak tahu jika putranya memiliki perusahaan startup yang sedang bersinar di saat perusahaan konstruksinya mengalami masalah berat? Dan mengapa juga begitu? Papaku sejak awal tidak setuju aku mendirikan bisnis ini. Memangnya beliau tidak curiga ya? Nama asisten pribadimu saja warawiri disebut-sebut di portal berita karena kesuksesan bisnis itu. Papaku terlalu abai untuk mengurusi setiap karyawan yang bekerja di bawah perusahaannya. Itulah salah satu alasan mengapa ia bisa tertipu hingga menyebabkan perusahaan mengalami masalah, jawab Arfa. Farhan memang ikut bekerja di kantor Wiyasa Karya. Tapi laki-laki ia rekrut melalui Fresh VG. Sementara itu, Arfa juga punya sekretaris sendiri yang mengurusi segala pekerjaan yang berhubungan dengan Wiyasa Karya. Sejak awal, papaku ingin aku fokus pada Wiyasa, agar aku sepenuhnya menjadi pewarisnya. Jadi ia menentang habis-habisan Fresh VG. Katanya bisnis ini tidak semenjanjikan itu. Yah memang, dulunya bisnis berdagang berbasis digital seperti ini tidak menjanjikan. Tapi di masa sekarang yang sudah serba digital, jelas usaha seperti Fresh VG menarik minat tersendiri. Sepertinya ayah Arfa sudah melewatkan peluang bisnis yang sangat potensial untuk dikembangkan. Begitulah pikir Disa. Arfa jelas berhasil mengembangkan Fresh VG. Tiba-tiba ia teringat perkataan yang sempat laki-laki itu ucapkan padanya. Percayalah, walaupun bisnis keluarga saya hampir bangkrut, saya masih sangat mampu untuk mendanai pernikahan kita. Tidak perlu mengkhawatirkan keuangan saya bahkan bisa membiayai seluruh pesta pernikahan kita. Waktu itu Disa sedikit skeptis. Sekarang perempuan itu mengerti dengan jelas mengapa Arfa bisa sepercaya diri itu saat mengatakannya. Laki-laki itu punya perusahaan sendiri yang menjadi sumber pemenuhan dompetnya. Malam ini Disa mengetahui sesuatu yang baru tentang Arfa. Ia tidak mendapatkan informasi ini saat ia meminta Gea untuk memberikannya informasi tentang kehidupan Arfa. Laki-laki benar-benar bekerja di balik layar. Informasi baru tentang laki-laki itu seolah membuat Disa menjadi satu langkah lebih dekat dengan Arfa. Malam ini mereka mengobrol seakan-akan mereka adalah pasangan suami istri yang selalu meluangkan waktu untuk memiliki percakapan setiap harinya agar hubungan mereka semakin erat. Kalau untuk Disa dan Arfa, alih-alih untuk semakin erat, obrolan seperti ini digunakan untuk membuka jalur untuk membuka hubungan mereka. Agar mereka bisa mulai saling mendekat dan mengenal. Mereka tidak diberikan banyak kesempatan untuk mengenal sebelum pernikahan. Jadi mereka bisa melakukannya setelah mengucap janji suci. Arfa dan Disa. Hubungan pernikahan mereka masih berjalan kaku selama beberapa hari ini. Mereka masih seperti dua orang yang dipaksa untuk tidur di kamar dan ranjang yang sama. Keduanya tidur bersebelahan. Sebatas itu, tidak ada kecupan selamat malam atau selamat pagi. Tidak ada pelukan sepanjang malam. Disa masih belum membolehkan hal-hal seperti itu terjadi. Dan Arfa adalah tipe pria yang menghormati perempuan. Disa memang sudah menegaskan jika mereka hanya akan berhubungan intim saat masa subur perempuan itu saja. Arfa juga bukan pria kurang ajar yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Berulang kali setiap pagi, ketika morning wood-nya semakin diperparah dengan kondisi bangun di sebelah perempuan dengan penampilan yang bagi siapapun itu pasti akan membangunkan sesuatu dalam diri seorang laki-laki, Arfa hanya bisa mengatasinya sendiri dalam diam. Ibunya selalu mengajarkan untuk menghormati seorang perempuan. Sayangnya kadangkali hasratnya sebagai lelaki normal memang minta dimaki-maki.
Arfa sudah mulai bekerja setelah mengambil libur selama 3 hari setelah pesta pernikahan. Perusahaan Wiyasa masih butuh banyak perhatian. Oleh karena itu, Arfa dan Disa memutuskan untuk menunda bulan madu yang ditawarkan oleh kedua orang tua mereka. Bulan madu di saat hubungan mereka masih berprogres begitu lambat, menurut Arfa juga tidak sebaiknya dilakukan. Disa bangun dari tidurnya dengan rasa nyeri mendera perut bagian bawahnya. Begitu sampai di kamar mandi, perempuan itu menyadari jika dirinya sedang datang bulan. Astaga, ia lupa belum menyetok pembalut di rumah ini dan menstrual cupnya tertinggal di apartemen. Dan perutnya amat sakit sekarang. Disa terduduk lemas di kloset yang tertutup. Hanya pada saat-saat tertentu Disa mengalami kram menstruasi. Saat tubuhnya sedang tidak dalam kondisi prima, lelah atau stres, biasanya kram menstruasi itu datang. Sepertinya kali ini penyebabnya adalah tubuhnya yang tidak fit dan lelah setelah rangkaian pernikahan yang belum lama ini dijalaninya. Disa mendesah berat. Ia harus segera beranjak dan menghubungi Gea untuk membawakannya pembalut. Ia pun keluar dari kamar mandi, memakai celana dalam baru dan mengganti baju tidurnya. Saat kembali, Arfa sudah bangun. Laki-laki itu melakukan sedikit peregangan di sebelah tempat tidur. Matanya mengikut gerakan tubuh Disa yang mendekati nakas untuk meraih ponselnya. Disa berkali-kali meringis merasakan sakit menusuk-nusuk di perutnya. Perempuan itu juga menggigit bibir bawahnya untuk menahan rasa sakit sedangkan tangannya aktif untuk membuka aplikasi perpesan dan segera mengirimkan pesan kepada Gea. Arfa menyadari ada yang aneh dari istrinya. Ia beberapa kali mendengar ringisan dari perempuan itu. Posisi berdirinya juga aneh, sedikit membungkuk dan tangan yang meremas pinggang. Ada apa? Ia bertanya. Arfa sedikit terkejut saat menemukan wajah Disa yang pucat. Jelas ada yang tidak beres. Mendadak Arfa langsung diselimuti kekhawatiran. Di sisi lain, Disa menggeram saat Gea tidak bisa dihubungi, asistennya itu sedang tidak online. Pesannya belum terkirim, masih checklist 1. Pasti Gea masih molor. Kamu sakit, pusing karena Gea yang tidak ada kabar dan Arfa yang masih tidak berhenti bertanya kepadanya, belum lagi kram perutnya yang semakin menggila. Red Days. Hari pertama. Oh, perutmu sakit. Disa tidak punya tenaga untuk menjawab jadi ia menganggukkan kepala saja. Perempuan itu mengatupkan kedua bibir saat merasakan aliran hangat di pusat tubuhnya. Ia belum memakai pembalut. Tidak mungkin jika ia harus terus mendekam di kamar mandi sambil menunggu Gea kembali aktif dan menerima pesannya. Mendesah berat, Disa menolehkan kepalanya ke samping, kepada Arfa yang masih berdiri di sebelahnya. Terlihat gurat kekhawatiran di wajah laki-laki itu. Saat ini Disa sedang tidak bisa memikirkan apa arti raut wajah itu. Disa membutuhkan pertolongan. Arfa, sebelumnya aku minta maaf, tapi aku butuh bantuanmu. Kamu butuh apa? Jawab Arfa cepat. Laki-laki itu ikut meringis melihat Disa yang terlihat begitu tidak nyaman sambil meremas-remas pinggangnya. Tolong belikan aku pembalut, bisa. Bisa. Disa sedikit terkejut dengan kesediaan Arfa atas permintaan tolongnya dan menyanggupinya tanpa keraguan. Kamu biasanya pakai merek apa? Tipe yang mana? Yang ada sayapnya. Untuk kesekian kalinya Disa terkejut. Laki-laki ini sepertinya tahu banyak tentang hal-hal seperti ini. Sepertinya Arfa punya banyak pengalaman menghadapi perempuan yang sedang dalam masa periode bulanan. Jangan menatapku begitu. Adikku biasanya juga meminta tolong padaku. Baru saja Disa berpikiran jika pengalaman Arfa menghadapi perempuan menstruasi pasti dari Binar. Betapa bodohnya dirinya melupakan jika Arfa memiliki adik perempuan. Bagaimanapun Arfa selama ini menjadi putra sulung yang begitu pengertian kepada ibu dan adiknya. Aku biasanya pakai varian Night, yang ada sayapnya. Aku akan membelikannya untukmu. Tanpa menunggu lama, Arfa bergegas mengganti baju dan segera pergi untuk membeli kebutuhan Disa. Sedangkan Disa kembali ke kamar mandi.
Perutnya terasa diaduk-aduk. Jika sedang kram menstruasi seperti ini, ia juga merasa sembelit. Arfa sampai di minimarket terdekat dari kompleks perumahannya lalu segera memilih pembalut sesuai dengan yang dibilang oleh istrinya. Arfa mengambil sebanyak 5 buah sekaligus agar bisa dijadikan stok. Saat akan melangkah ke kasir untuk melakukan pembayaran, Arfa teringat bahwa pada adiknya pernah mengatakan ada kompres perut yang diperuntukkan untuk nyeri menstruasi. Sayangnya Arfa tidak ingat merek dan bentuk kemasannya seperti apa. "Mbak," panggil Arfa pada pelayan minimarket yang sedang menatap produk tidak jauh dari posisinya berdiri. Perempuan itu mendekati Arfa dengan senyum ramah. "Istri saya sedang nyeri haid. Ada 4 kompres untuk perut." Si pelayan minimarket itu kembali tersenyum kepada Arfa. Lalu mengarahkan Arfa menuju rak lain yang menyediakan beragam jenis obat-obatan. Perempuan itu mengambil sebuah produk dan menyerahkannya pada Arfa. "Ini, Pak, pad terapi hangat. Nanti istri Bapak pasti tahu cara pakainya." "Terima kasih." Si pelayan minimarket itu menatap punggung Arfa dengan kagum. Betapa beruntungnya perempuan yang menjadi istri pria itu, begitulah isi batin si pelayan. "Kamu ingin atau butuh sesuatu? Aku akan membawakannya untukmu sepulang kerja." Disa hanya memandangi gelembung pesan yang dikirimkan oleh Arfa. Laki-laki ini, bagaimana Disa harus mendeskripsikannya. Arfa adalah pria yang tahu bagaimana cara memperlakukan seorang perempuan. Itu jelas adalah sebuah ancaman. Disa tidak mau terperosok pada sesuatu yang dinamakan perasaan. Pernikahan ini, Disa tidak berharap banyak. Ia sudah bilang di awal jika di kemudian hari Arfa bisa kembali pada kekasihnya jika mereka sudah sama-sama mendapatkan apa yang mereka mau dari pernikahan ini. Sudah sebulan lebih ia mengenal Arfa secara personal dan ia masih belum memahami sifat laki-laki itu. Sikap yang ditunjukkannya selalu berhasil membuat Disa tercengang sejauh ini. Arfa bersikap selayaknya suami yang sebenarnya. Membuat pernikahan ini terasa begitu nyata. Tadi pagi, laki-laki itu tidak hanya membawakannya pembalut, tapi juga pad terapi hangat yang bisa meredakan nyeri haid. Disa jelas tidak pernah diperhatikan seperti ini. Ia tidak punya pengalaman dengan seorang pria. "Ini ada pad hangat. Kamu bisa pakai." Disa menerima kantong kresek yang diberikan oleh Arfa. Perempuan itu melihat isinya. Tidak hanya ada pembalut, tapi ada pad hangat yang biasanya digunakannya saat sedang mengalami kram menstruasi. Disa melirik Arfa yang masih berdiri di hadapannya. "Terima kasih," ucap Disa lirih. Perempuan itu berbalik dan bergegas menuju kamar mandi. Saat perempuan itu sudah selesai, Arfa sudah ada di ruang ganti dengan tubuh yang terlihat jauh lebih segar sehabis mandi. Sepertinya Arfa menggunakan kamar mandi lain saat kamar mandi di kamar mereka digunakan oleh Disa. Pria itu berdiri di hadapan lemari yang menyimpan rapi deretan kemejanya. "Maaf membuatmu terlambat berangkat bekerja." Disa jelas sadar jika Arfa harus memundurkan jam berangkat kerjanya pagi ini karena permintaan tolong dari Disa. Perempuan itu tidak berpikir panjang saat meminta itu pada Arfa. Pikirannya hanya fokus pada perutnya yang terasa sangat melilit. "Tidak masalah. Jika kamu butuh sesuatu lagi, kamu bisa mengatakannya padaku atau Biliah. Aku juga sudah menyuruh Biliah untuk membuatkanmu teh chamomile. Itu bisa meredakan kram perutmu." Arfa tidak canggung melepaskan kaos oblongnya dan menggantinya dengan kemeja berwarna biru di hadapan Disa. Jelas tindakan laki-laki itu membuat Disa segera memalingkan wajah. Perempuan itu belum terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Jadi daripada berdiri lebih lama di situ atau dirinya akan melihat Arfa mengganti celana pendeknya dengan celana bahan yang biasanya dipakai lelaki itu untuk bekerja, Disa melangkahkan kakinya kembali menuju ranjang. "Jangan lupa diminum." Saat tiba di sisi kasur, Disa bisa melihat ada secangkir teh yang diletakkan di atas nakas. Asapnya masih mengepul menandakan teh itu masih hangat dan baru saja dibuat. Disa membiarkan pesan Arfa tanpa berniat membalasnya.
Ia meletakkan ponselnya dan beralih pada tabletnya untuk mengecek surel berkaitan dengan pekerjaan. Besok ia sudah mulai bekerja lagi. Masa cutinya sudah selesai dan Disa sudah merindukan kantornya. Perempuan itu tidak tahu saja, jika di tempat lain ada Arfa yang bolak-balik melirik ponselnya yang tergeletak di samping berkas-berkas yang membutuhkan bubuhan tanda tangan darinya menunggu balasan pesan dari sang istri. Sejak tiba di kantor, Arfa merasa cemas. Melihat perempuan kesakitan karena nyeri haid bukan yang pertama kali bagi pria itu. Ia sudah sering melihat adiknya maupun Binar mengeluh perutnya sakit saat sedang berada pada periode bulanan. Namun, Disa, perempuan yang sudah terlihat pucat itu tidak mengeluh padanya padahal Arfa sudah siap untuk mendengarkan kalimat-kalimat keluhan dari Disa. Ia hanya mendengar ringisan dan helaan napas berat dari perempuan itu. Oleh karena itu, Arfa mengirimkan pesan pada Disa, menanyakan apabila perempuan itu membutuhkan sesuatu, perempuan itu bisa mengatakannya pada Arfa. Tapi pesannya tidak kunjung mendapat balasan. Farhan yang sedang merapikan lembaran-lembaran berkas di atas meja mengalihkan perhatiannya kepada sang atasan yang memanggilnya. Ya, Pak, pacarmu kalau sedang haid, biasanya gimana? Farhan tidak paham alur pembicaraan yang sedang dibawa oleh atasannya ini. Baru pertama ini atasannya itu menanyakan hal-hal seperti ini. Maksudnya gimana, Pak? Pacarmu kalau sedang haid biasanya suka minta-minta sesuatu padamu. Arfa sendiri juga bingung mengapa dirinya menanyakan hal ini kepada asistennya. Pengalaman saat bersama adiknya maupun Binar, kedua perempuan itu biasanya menjadi lebih manja saat sedang dalam periode menstruasi. Biasanya akan meminta dibelikan ini dan itu. Seringnya Avelin jadi lebih suka ngemil. Jadi Arfa akan membelikan banyak makanan ringan. Begitupun dengan Binar, biasanya jika sedang menstruasi Binar ingin makan sesuatu yang pedas-pedas. Pacar saya kalau sedang haid suka naik turun moodnya, Pak. Kalau Bapak butuh informasi tentang kondisi perempuan saat haid, saya bisa panggilkan Mbak Mei. Siapa tahu dia bisa membantu. Mei adalah sekretaris Arfa yang memang dipekerjakan dari Wiyasa Karya. Perempuan itu berusia 5 tahun lebih tua dari Arfa dan sudah menikah dan memiliki 1 anak perempuan. Sudah jelas wanita itu memiliki banyak pengalaman dan informasi yang kemungkinan bisa membantu Arfa untuk memahami istrinya. Tidak perlu, jawab Arfa. Laki-laki itu mendadak tersipu hanya karena membayangkan menceritakan kehidupan rumah tangganya kepada orang lain. Bukan apa-apa, pernikahan mereka masih hitungan hari. Tidak perlu orang lain untuk membantunya mengenali Disa yang memang belum begitu ia kenal karena pernikahan yang bermula dari perjodohan. Ia masih punya banyak waktu untuk mengenal lebih jauh seperti apa para Disa yang saat ini menjadi istrinya. Arfa sampai di rumah pukul 7. Ada pekerjaan yang membuatnya bekerja lebih lama. Di meja makan masih ada beberapa masakan buatan Biliah yang terhidang. Wanita paruh baya itu pasti sudah pulang. Arfa meletakkan bungkusan plastik di sebelah tatanan makanan itu. Sebelum akhirnya melangkah menuju lantai 2. Di dalam kamar ada Disa yang sudah memakai piyama, terlihat fokus dengan gawai. Sementara itu, ada televisi yang menyala menampilkan sebuah serial drama. Perempuan itu sudah tidak terlihat kesakitan, sepertinya nyeri haidnya sudah mereda. Sudah tidak sakit, apa? Disa tercengang dengan pertanyaan dari Arfa. Disa menyadari jika laki-laki itu masuk ke kamar. Hanya saja tidak menduga akan mendapatkan pertanyaan dari laki-laki itu karena biasanya Arfa akan langsung masuk ke kamar mandi untuk membersihkan badan setelah pulang bekerja. Nyeri haidmu, sudah tidak sakit. Oh, sudah baikan. Arfa manggut-manggut. Lelaki itu menatap Disa yang duduk menyandar di kepala ranjang. Pandangan mereka sempat bertemu tapi Disa secepat kilat mengalihkan pandangannya. Suasana menjadi hening. Satu-satunya suara yang mengisi kamar berasal dari TV yang masih menyala. Perempuan itu merasa salah tingkah sendiri dengan mata Arfa yang tidak lepas memandanginya.
Aku membeli martabak manis tadi. Kalau kamu mau kamu bisa memakannya. Aku meletakkannya di meja makan. Itulah kalimat yang diucapkan oleh Arfa sebelum laki-laki itu melanjutkan langkah menuju kamar mandi. Setelah beberapa menit Arfa meninggalkannya, Disa bangkit dari ranjang dan memakai sandal rumah lalu bergegas menuju ruang makan. Ada sebuah kotak kardus yang masih terbungkus kantong kresek. Disa mengeluarkan kotak kardus itu dan membukanya. Terpampanglah martabak manis yang terlihat menggugah seleranya. Sejak tadi sore ia sudah membayangkan kenikmatan martabak dengan topping keju. Dan sekarang makanan itu sudah terhidang di depannya. Tahu dari mana laki-laki itu kalau aku sedang ingin makan martabak manis? Ah, sudahlah. Tidak peduli laki-laki itu mendapat pencerahan dari mana saat membeli martabak ini, yang jelas Disa malam ini bisa melahap makanan yang sudah membuatnya ngiler sepanjang sore. Biasanya memang jika ia sedang datang bulan, Disa jadi sering menginginkan makanan manis. Sebelumnya Disa sudah berniat order online, bahkan sudah memasukkannya ke dalam keranjang, tapi tiba-tiba Arfa pulang lalu mengatakan ada martabak manis di bawah. Keberuntungan sedang berpihak pada perempuan itu malam ini. Disa tidak tahu, jika ada Arfa yang berdiri di sebelah daun pintu yang menghubungkan ke ruang makan. Beberapa saat yang lalu, setelah keluar dari kamar mandi dan tidak mendapati Disa di atas kasur, Arfa membawa tubuhnya ke sini. Laki-laki itu mengulas senyum tipis begitu melihat Disa yang semangat mencomot martabak manis yang dibelinya. Instingnya hari ini untuk membeli martabak saat melihat penjual di pinggir jalan tidak salah. Disa tampak sangat menikmati makanan manis itu. Bersambung.